bagaimana caranya kita mengajukan sidang. Ada tujuh persyaratan jika kalian ingin mengajukan sidang, khususnya untuk perbaikan di akte lahir kalian. Halo friend, balik lagi di Asad Production bersama saya. Dan hari ini saya akan sharing atau membagikan tips tutorial bagaimana caranya kita mengajukan sidang, terutama dalam hal memperbaiki akte lahir. Nah, mungkin di antara kita masih banyak nih yang salah namanya lah, yang salah tanggalnya, bulannya, bahkan tahunnya di akte lahir kalian. Bahkan banyak di antara subscriber saya, banyak di kolom komentar menanyakan, "Bang, kalau ijazah dengan akte lahir saya nggak sama itu gimana ya? Bang, kalau ijazah dengan akte lahir, kartu keluarga, KTP itu nggak sama, itu seperti apa ya? Bang." Sampai akhirnya saya riset, datang ke pengadilan negeri. Kebetulan saya sendiri pun mengalami hal yang sama. Jadi antara nama yang ada di ijazah SD dan SMP itu tidak sama dengan data yang ada saat ini dengan saya. Jadi antara SD dan SMP itu nggak sama, bahkan di akte lahir pun nggak sama, tapi di KK, KTP, dan ijazah terakhir saya di perguruan tinggi itu sama. Nah, sebelum kita mengajukan sidang, ternyata ada beberapa syarat atau lampiran dokumen yang wajib kita lampirkan. Nah, ternyata banyak banget persyaratan-persyaratan yang harus kita lampirkan. Oke, yang pertama yang wajib kalian lampirkan atau kalian fotokopi adalah ini dia. Fotokopi KTP kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib memfotokopi kartu keluarga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini buku nikah, fotokopi ya. Oke, yang ketiga, dan ini dalamnya juga harus kita fotokopi buku nikahnya. Yang keempat, nah ini yang keempat, kalau kita sudah mempunyai anak, wajib melampirkan akte lahir anak, fotokopinya ya. Oke, ini yang keempat. Dan yang kelima, kita juga wajib melampirkan akte lahir kita yang salah. Berhubung saya juga punya kesalahan nama di spelling nama dan tahunnya, jadi saya melampirkan fotokopi akte lahir saya. Oke. Berikutnya, nah saya juga wajib melampirkan ijazah terakhir, karena di perguruan tinggi nama dan tahunnya data saya udah benar, jadi saya melampirkan. Lalu berikutnya, kita juga wajib melampirkan ijazah terakhir kita, jadi bisa SD atau SMP. Nah, kebetulan saya melampirkan melampirkan itu rapot SMP saya, karena yaitu karena ijazah di SD dan SMP saya, nama dan tahunnya itu tidak sama dengan data yang saya sekarang. Jadi makanya saya ingin membetulkan. Oke. Berikutnya wajib kita lampirkan, oh ya, ini bagian dalam raportnya. Nah, di sini yang wajib kalian ketahui adalah ketika kalian tidak sama akte dan ijazah kalian, terutama misalkan nih kalian ijazahnya salah, aktenya benar, atau sebaliknya ijazahnya benar, aktenya salah. Nah, kalian wajib membawa yang namanya ijazah terakhir. Nah, berhubung pada saat itu ijazah saya juga hilang, jadi saya minta surat keterangan dari pihak sekolah. Nah, alhamdulillah ini saya dapat surat keterangan dari SMP saya. Terima kasih Pak Doni telah membantu mengeluarkan surat ini, karena memang beneran hilang. Berikutnya, nah ini juga penting karena ijazah saya hilang. Jadi pada saat itu saya melampirkan atau membuat pernyataan ke kantor polisi bahwa
ijazah yang saya punya SD sama SMP itu hilang. Jadi makanya saya membuat berita acara ke kantor polisian untuk kehilangan ijazah. Oke. Nah, yang selanjutnya ini juga penting. Jadi kalau kalian sudah melengkapi lampiran atau dokumen yang akan diajukan di persidangan nanti, kalian wajib juga melampirkan ini 2 fotokopi saksi. Nah, 2 fotokopi saksi ini adalah dia yang berusia 20 tahun ke atas. Itu mau saudara, mau teman, yang penting dia usianya sudah 20 tahun ke atas. Dan yang terakhir, kalian wajib membuat seperti ini. Wajib membuat surat permohonan mengajukan sidang. Gimana, friend? Jadi itulah beberapa persyaratan dokumen yang wajib kita lampirkan sebelum kita mengajukan atau mendaftarkan sidang. Jadi masih ingat ya, yang pertama itu fotokopi pemohon, yaitu kita. Yang kedua, fotokopi perkawinan. Oke. Dan yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Keempat, yaitu fotokopi akte lahir. Yang kelima, yaitu fotokopi ijazah terakhir. Jadi kalau saya memang yang salahnya itu di ijazah SD dan SMP, jadi saya melampirkan dua-duanya, ijazah terakhir saya di universitas dan satu ijazah saya yang memang pada saat itu SD dan SMP-nya salah. Terus yang nomor 6 juga kalian wajib melampirkan 2 fotokopi KTP sebagai saksi. Dan yang terakhir, ini penting juga, yang ketujuh, yaitu membuat surat permohonan sidang. Jadi kalian ketik-ketik gitu kan, membuat surat pengajuan sidang bahwasanya saya yang di bawah ini ingin mengajukan sidang terkait kesalahan nama dan bla 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 gitu. Jadi nah, setelah itu sudah kalian lampirkan, sudah kalian lengkapi dokumennya. Jadi yang terakhir ini kalian wajib surat permohonannya itu dimasukkan ke dalam flash disk, surat permohonan sidangnya ke dalam flash disk. Ya, friend, mungkin itu aja video tips tutorial yang bisa saya sharingkan kepada kalian sesuai pengalaman dan riset saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan buat kalian juga, dan ditunggu video berikutnya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tinggalkan komentar, like, and share.